Kakak Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, Lusinamo mengungkapkan kondisi adiknya sebelum meninggal dunia. Pradalaki Namo menghembuskan napas terakhir di RSUD Airamo, Nagekyo pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Menurut Lusinamo, pihak keluarga menduga anggota Yonif 834 WM Nagekyo meninggal tidak wajar. Beberapa hari sebelum koma, lanjut Lusinamo, adiknya masih berkomunikasi lewat panggilan video dan terlihat dalam kondisi baik. Dia juga sempat bercerita pernah dipukul senior meski sedang sakit. Senior pikir dia pura-pura tidak mau kerja di dapur, ujar Lusinamo. Informasi masuknya Pradalaki Namo ke rumah sakit diterima keluarga dari pihak RSUD Airamo setelah diminta oleh adiknya untuk menghubungi orang tuanya di Kupang. Lusinamo mengaku terkejut karena selama hidup bersama keluarga, adiknya tidak pernah mengalami sakit parah. Waktu masuk rumah sakit, butuh 3 kantong darah. Selama ini hanya sakit biasa. Saat dengar itu saya langsung perasaan tidak enak, ucapnya. Ia menyayangkan sikap atasannya Pradalaki Namo yang tidak memberikan informasi kepada keluarga. Dan si itu orang yang paling saya benci, karena tidak kasih tahu kondisi adik saya, tegas Lusinamo. Kepergian Pradalaki Namo meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebagai kakak, Lusinamo merasa menyesal tidak bisa selalu berada di dekat adiknya. Dia anaknya pergaulan luas, dekat sekali dengan mama. Kami akrab sejak kecil, bahkan dia sempat meminta saya untuk pindah di Nagekyo, kenangnya. Lebih lanjut Lusinamo mengungkapkan sejumlah informasi terkait dugaan kekerasan yang dialami adiknya sebelum meninggal dunia. Kesaksian itu ia peroleh dari seseorang yang mengaku sebagai pacar salah satu prajurit yang mengirim pesan melalui direct messenger, DM, Instagram. Pacar prajurit itu bilang bahwa pacarnya pernah mengirim foto yang hanya bisa dilihat sekali. Ia melihat wajah laki dan kawannya waktu itu dipukul dan sudah berdarah. Namun, daftar nama pacarnya tidak ada dalam beberapa catatan 20 pelaku tersebut, ujarnya, Sabtu 9 Agustus. Dokter juga mengatakan ginjal dan paru-parunya sudah hancur sehingga membutuhkan 3 kantong darah. Lusinamo menyebut, dugaan kekerasan itu terjadi saat pergantian piket dari Senin hingga Jumat. Di dalam sel, korban dan rekannya tidur di lantai tanpa tempat tidur. Richard juga kena, tapi yang saya tahu lebih parah lagi. Saya lihat perutnya ada bekas sepatu dan dugaan saya itu diinjak, ujarnya.